Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Reja Syahri Febriani dari jurusan Teknik Industri Angkatan 2021 dengan NIM 333321010. Saya berasal dari kelas A. Di sini saya akan menjelaskan mengenai materi kinetika kimia part 1. Baik, langsung saja. Yang pertama yaitu ada pengertian laju reaksi. Laju reaksi memiliki dua pengertian penting, yaitu yang pertama ada bertambahnya produk dibagi satuan waktu, dan yang kedua ada berkurangnya reaktan per satuan waktu juga. Jadi jika ada suatu persamaan AP ditambah BQ menghasilkan CPQ, maka laju reaksi adalah berkurangnya konsentrasi P tiap satuan waktu, yaitu laju P sama dengan berkurangnya delta P per delta T. Atau berkurangnya konsentrasi Q tiap satuan waktu, yaitu laju Q sama dengan berkurangnya delta Q per delta T. Atau bertambahnya konsentrasi PQ tiap satuan waktu, yaitu laju PQ sama dengan bertambahnya delta PQ per delta T. Selanjutnya ada faktor-faktor yang mempengaruhi laju reaksi. Yang pertama yaitu ada konsentrasi. Apa sih yang mempengaruhi konsentrasi terhadap laju reaksi? Jika konsentrasi reaksi ditambah, maka akan menyebabkan jumlah partikel reaksi persatuan volume akan meningkat. Jadi dengan bertambahnya reaksi ini, maka jumlah partikel persatuan volume akan meningkat. Kalau dia meningkat, apa akibatnya? Sehingga tumbukan yang terjadi semakin banyak, maka laju reaksi semakin meningkat. Faktor konsentrasi ini berlaku untuk reaksi dalam bentuk larutan yang dilambangkan dengan aki dan gas saja. Lanjut, yang kedua yaitu ada luas permukaan bidang sentuh. Yang kita sentuh semakin luas, maka semakin halus. Faktor ini khusus untuk reaksi zat padat yang dilambangkan dengan solid. Makin luas bidang sentuh zat padat, maka makin banyak jumlah tumbukan yang akan terjadi, sehingga laju reaksi akan semakin cepat juga. Makin luas bidang sentuh, maka makin halus atau makin kecil ukuran partikelnya. Lalu yang ketiga yang mempengaruhi laju reaksi yaitu ada suhu atau temperatur. Jika suhu dinaikkan, maka energi kinetik atau yang disingkat dengan EK dari partikel-partikel akan meningkat sehingga dia akan bergerak lebih cepat, maka akan sering terjadi tumbukan. Nah, karena sering terjadi tumbukan, maka laju reaksi akan semakin meningkat. Selanjutnya yang keempat adalah pengaruh dari katalis. Katalis itu mempercepat laju reaksi dengan cara menurunkan energi aktivasi atau biasa disingkat dengan EA. Katalis dianggap tidak ikut bereaksi karena pada akhir reaksi ditemukan lagi dengan jumlah yang sama. Selanjutnya ada sifat reaktan. Jika pada reaksi kimia terjadi pemutusan dan pembentukan ikatan, sehingga jenis ikatan yang dimiliki oleh reaktan sendiri itu dapat mempengaruhi laju reaksi. Nah, selain dari energi ikatan, unsur-unsurnya itu juga dipengaruhi oleh luas permukaan yang bereaksi. Nah, sebagai contoh, selanjutnya ada dua logam di sini. Jadi yang sebelah kiri ini adalah logam nikel, sedangkan yang sebelah kanan ini adalah logam besi. Nah, untuk nikel sendiri biasa kita lambangkan dengan Ni, kemudian besi itu adalah Fe. Nah, kira-kira dari kedua logam ini mana yang lebih mudah berkarat? Nah, kalau kita lihat dari pengalaman kita sehari-hari, pasti lebih mudah berkarat besi. Kenapa? Kita lihat dari harga NO-nya. Ni2 plus menjadi Ni mempunyai potensial reduksi standar adalah 0 min 0,25, sedangkan Fe2 plus menjadi Fe di sini ternyata potensial reduksi standarnya adalah min 0,44. Berarti di sini harga NO dari Fe itu lebih rendah daripada Ni, sehingga Fe itu cenderung mengalami oksidasi, bukan reduksi. Sehingga akan lebih mudah berkarat untuk Fe dibanding Ni, karena dia lebih mudah teroksidasi dibandingkan Ni, si Fe-nya tadi ya. Oke, selanjutnya natrium dengan oksigen itu bereaksi secara eksplosif, jadi menimbulkan ledakan. Jadi sekecil apapun logam Na itu, kalau kita reaksikan dengan air, itu langsung terjadi ledakan. Kemudian kalau natrium kita reaksikan dengan etanol, ternyata reaksinya sangat lambat. Nah, jadi di sini sifat kereaktifan antar molekul atau atom berbeda sehingga terjadi perbedaan struktur atom. Nah, ini yang menyebabkan laju reaksi juga berbeda. Selanjutnya ada hukum laju reaksi berdasarkan konsentrasi. Nah, tadi kan di rumus awal kita udah tahu bahwa laju reaksi itu tergantung terhadap satuan jumlahnya dan juga waktunya ya. Oke, untuk hubungannya di sini kita nyatakan dalam hukum laju reaksi. Jadi hukum laju reaksi itu bisa didefinisikan sebagai hubungan antara laju reaksi dengan konsentrasi awal zat-zat reaksinya.
Di sini yang harus digarisbawahi adalah dia hanya menyatakan perbandingan hubungan antara laju reaksi dan konsentrasi zat-zat reaksinya. Di sini misal kita pakai reaksi yang sebelumnya, yaitu ada A plus B menjadi C ditambah D. Maka nanti persamaan laju reaksinya adalah R sama dengan K dikali konsentrasi A pangkat X dikali dengan konsentrasi B pangkat Y. Di sini saya jabarkan keterangannya. Pertama, R sudah kita tahu yaitu laju reaksi dengan satuannya molar per second. Kemudian kita mempunyai konsentrasi A dan konsentrasi B, yaitu adalah molaritas zat A dan B. Kemudian kita punya X. Nah, X ini itu bukan koefisiennya, X ini adalah order reaksi A, sedangkan Y-nya order reaksi B. Nanti ketika kita jumlahkan X dan Y, yaitu X ditambah Y, itu adalah order totalnya. Kemudian di sini ada K. K adalah ketetapan laju reaksi. Nah, untuk satuan tetapan laju reaksi ini adalah molaritas pangkat min. Order total dikurang 1 dikali S pangkat min 1. Jadi sebenarnya nanti kalian bisa menentukan order total dari satuan tetapan laju reaksinya. Nah, yang perlu kalian tahu bahwa hukum laju reaksi ini hanya bisa didapatkan dari hasil percobaan. Selanjutnya ada menentukan persamaan laju reaksi. Persamaan laju reaksi pada umumnya tidak dapat dinyatakan dari persamaan reaksi biasa. Misalkan ada reaksi 2A ditambah 3B menjadi 4C, maka dapat kita rumuskan menjadi V sama dengan K kali A pangkat X dikali B pangkat Y. Yang kita tulis yaitu pada reaktan saja, bukan laju reaksinya. Berarti posisi produk tidak. Jadi yang kita misalkan hanya A dan B. Nah, kalian bisa lihat keterangan yang sudah saya jelaskan di hukum laju reaksi sebelumnya. Lalu sekarang agar lebih paham, kita bahas order reaksi. Order reaksi adalah suatu bilangan pangkat dari faktor konsentrasi dalam persamaan laju reaksinya. Nah, bagaimana cara menjelaskannya? Yaitu jika konsentrasi salah satu zat itu dinaikkan A kali dan ternyata laju reaksi naik B kali, maka dapat disimpulkan rumusnya yaitu A pangkat order sama dengan B. Selanjutnya untuk lebih jelasnya cara menentukan order reaksi. Yang pertama, jika ada tahap-tahap reaksi, maka order reaksi terhadap masing-masing zat adalah koefisien tahap yang paling lambat. Nah, jadi kalau ada soal tahap-tahap reaksi, maka yang kita ambil adalah koefisien tahap yang paling lambat. Kemudian yang kedua, order reaksi terhadap suatu zat dapat ditentukan melalui eksperimen. Jadi selain tahap-tahap reaksi, order reaksi juga dapat ditentukan dengan eksperimen. Nah, kemudian untuk konsepnya, yaitu konsentrasi zat dinaikkan, maka konsentrasi zat lain dibuat tetap. Selanjutnya saya punya contoh soal yang pertama. Reaksi 2H2 ditambah 2NO menghasilkan 2H2O ditambah N2 mempunyai tahap reaksi sebagai berikut. Yang pertama, 2NO ditambah H2 menghasilkan N2O ditambah H2O. Ini saya tulis lambat. Dan yang kedua, 2NO2 ditambah H2O menghasilkan H2O ditambah N2. Ini yang paling cepat. Nah, lalu bagaimana persamaan laju reaksinya? Nah, kembali lagi di sini ada tahap-tahap reaksi. Jika ada tahap-tahap reaksi, maka order reaksi terhadap masing-masing zat adalah koefisien tahap yang paling lambat. Berarti yang kita pakai adalah tahap yang paling lambat, sehingga solusinya V sama dengan K, kita pakai yang paling lambat, berarti konsentrasi dari NO pangkat 2 dikali H2 pangkat 1. Kalau ditanyakan order totalnya, berarti 2 plus 1 hasilnya 3. Nah, ini contoh soal jika diketahui tahap-tahap reaksinya. Contoh soal yang kedua yaitu persamaan reaksi kimia H2 plus O2 menghasilkan 2H2O diperoleh data percobaan sebagai berikut. H2 satuannya molaritas, O2 satuannya molaritas, P atau laju reaksi satuannya molaritas per second. Yang pertama yaitu mencari order H2 dengan syarat nilai O2 sama pada tabel 1 dan 3. Mengapa pada tabel 1 dan 3? Karena O2 memiliki nilai yang sama pada tabel 1 dan 3.
yaitu 0,2 dan 0,2. Sehingga habis dibagi dan kita bisa fokus mencari H2-nya. Langsung saja kita masukkan ke rumusnya. Sebelum kita masukkan ke rumusnya, kita umpamakan H2 sebagai X dan O2 sebagai Y. V per V sama dengan KH2 pangkat X O2 pangkat Y per KH2 pangkat X O2 pangkat Y. Lajunya dari tabel 1 dan 3 yaitu 16/4. Di sini saya masukkan 16 terlebih dahulu karena agar lebih mudah dibagi. 16 bagi 4 sama dengan 0,2 pangkat X, 0,2 pangkat Y per 0,1 pangkat X, 0,2 pangkat Y, 0,2 pangkat X dibagi 0,1 pangkat X yaitu 2 pangkat X, 0,2 pangkat Y dibagi 0,2 pangkat Y yaitu habis 16 dibagi 4 sama dengan 4. 2 pangkat X sama dengan 4. X-nya turun, 4 dibagi 2 sama dengan 2. Lalu kita sudah menemukan X-nya, yaitu 2, dan selanjutnya yang kedua kita mencari orde O2, sama seperti mencari orde H2, kebalikannya saja, dengan syarat nilai H2 yang sama pada tabel 1 dan 2. Karena pada tabel 1 dan 2, H2 memiliki nilai yang sama, yaitu 0,1 dan 0,1, dan habis dibagi. Langsung saja kita rumusnya, V per V sama dengan KH2 pangkat X O2 pangkat Y per KH2 pangkat X O2 pangkat Y. Lajunya 8/4. Balik lagi, angka 8, angka yang lebih besar saya taruh lebih dulu karena agar lebih mudah dibagi. 8 dibagi 4 sama dengan 0,1 pangkat X dibagi 0,1 pangkat X habis 0,4 pangkat Y dibagi 0,2 pangkat Y, yaitu 2 pangkat Y. 8 bagi 4 sama dengan 2. 2 pangkat Y sama dengan 2. 2 dibagi 2 sama dengan 1. Nah, di sini kita sudah dapatkan Y-nya sama dengan 1 dan X-nya sama dengan 2. Langsung saja kita masukkan ke rumusnya persamaan laju reaksi V sama dengan KH2 pangkat 2. Ini pangkat 2 yang sudah kita umpamakan tadi H2-nya yaitu untuk X-nya kita dapat 2. Nah, KH2 pangkat 2, O2-nya kita tadi dapat Y-nya 1. O2 pangkat 1. Orde totalnya X ditambah Y sama dengan 2 ditambah 1 sama dengan 3. Oke, sekian penjelasan dari saya mengenai kinetika kimia part 1. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.